negara tidak mengenal istilah daerah kepulauan karena sesuai hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS membagi laut dalam 3 bagian, yaitu laut teritorial dan laut pedalaman, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif, serta laut bebas. Nah, sehubungan dengan hal tersebut disarankan kepada Bapak Presiden pembahasan RUU tentang daerah kepulauan tidak perlu dilanjutkan karena substansinya bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan jika ada hal-hal yang dianggap penting terkait dengan pengelolaan daerah-daerah kepulauan, maka bisa ditampung di dalam peraturan pemerintah, bahkan juga di dalam kebijakan sektoral berbagai kementerian lembaga. Sebelum kita mulai videonya, mari kita tekan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa loncengnya. Apakah terdengar suara kami, Bapak? Izin? Jelas, Bu. Baik. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua 1 DPD, yang saya hormati para gubernur, ada Gubernur Kepri, Gubernur Sultra, ada dari para pejabat pimpinan tinggi dari kementerian lembaga terkait, juga aspek Sindu. Pertama-tama kami mengaturkan terima kasih sekali atas kesempatan ini dari Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Bangda, untuk menyampaikan barangkali beberapa informasi yang kami lakukan beberapa tahun belakangan ini terkait dengan kelautan dan perikanan. Judul yang dimintakan menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan. Kami izin langsung masuk saja pada outline yang ingin kami aturkan. Ada 4, yaitu kewenangan penyelenggaraan urusan bidang kelautan perikanan yang tadi banyak disinggung oleh pembicara sebelumnya. Kemudian gambaran umum daerah berciri kepulauan, pembahasan RUU tentang daerah kepulauan sampai sejauh mana nanti kami akan aturkan kapan kami terakhir terlibat di dalamnya, kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Tadi juga sudah singgung, mungkin kami cepat saja terkait dengan kewenangan penyelenggaraan urusan bidang kelautan perikanan, tadi sudah pasal 27, 30 dan seterusnya, mungkin kami lewatkan saja, intinya bahwa memang ada itu. Kemudian gambaran umum ciri daerah berciri kepulauan juga sudah tadi banyak disinggung, kami mungkin langsung saja kepada yang kami lakukan, yaitu terkait dengan RUU tentang daerah kepulauan, yang melatar belakangi pada saat itu adalah adanya kebijakan pemerintah yang masih berorientasi pada daerah daratan, terestrial, kemudian pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak merata, kemudian belum didukung oleh jaringan distribusi serta pemasaran secara memadai, kemudian pembangunan tidak dilakukan secara terpadu berdasarkan keunggulan spasial dan potensi lokal, kemudian jauhnya rentang kendali, terutama kami pernah juga di Kepri, masuk di kabupaten, ada kecamatan Serasan yang memang jauh sekali, Bapak, 14 jam barangkali kita menaik itu. Jauhnya rentang kendali dalam melaksanakan tugas pokok pemerintahan daerah. Sebagian besar daerah kepulauan berada pada wilayah perbatasan negara dengan pulau kecil terluar yang merupakan daerah tertinggal. Kasus-kasus simpadan likitan saya kira kita juga pahami, masih rendahnya intensitas layanan angkutan laut reguler antar pulau sehingga menghambat percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Nah, landasan hukum dalam penyusunan RUU tentang daerah kepulauan, ini tadi ada Undang-Undang Dasar 45 sebetulnya memang disebutkan, kemudian juga kebijakan terkait daerah kepulauan saat ini ada UNCLOS 1982, yang tadi sangat jelas tegas, yaitu di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dari pasal 27 sampai dengan 30, kemudian Undang-Undang nomor 27 tahun 2007, Jungto Undang-Undang 1 tahun 2014 tentang pengelolaan WP3K, kemudian Undang-Undang 32 2014 tentang kelautan. Nah, sesungguhnya izin melaporkan bahwa ada surat dari Bapak Presiden, sebetulnya penunjukan perwakilan kementerian lembaga dalam pembahasan RUU tentang daerah kepulauan,
waktu itu ditandatangani Bapak Presiden tanggal 20 Mei tahun 2020 tentang rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan yang ditujukan kepada yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Di dalam surat tersebut jelas mengisyaratkan bahwa Bapak Presiden kembali menerbitkan surat yang di dalamnya menugaskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan Perikanan, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik secara sendiri atau bersama-sama untuk mewakili pemerintah dalam membahas RUU tentang daerah kepulauan. Artinya, nawaitu dari Bapak Presiden memang sudah diterbitkan surat. Nah, kemudian kami perlu laporkan bagaimana kronologisnya begitu. Nah, Dirjen Bina Bangda karena waktu ditunjuk oleh Bapak Menteri untuk mengawal ini sejak tahun 2018, Dirjen Bina Bangda memfasilitasi rapat pembahasan dan penyiapan draft inventarisasi masalah atau DIM dengan mengundang kementerian lembaga terkait pada tanggal 15 Oktober 2018. Kemudian ke kanan, DIM hasil pembahasan disampaikan kepada Menko Bidang Polhukam melalui surat Mendagri tanggal 31 Oktober 2018 untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya dibahas RUU disarankan untuk dilakukan setelah Pileg dan Pilpres tahun 2019 sesuai surat Bapak Menko Bidang Polhukam tanggal 28 Desember 2018. Kemudian berdasarkan rapat paripurna DPR RI pada bulan Juli 2019, DPR RI mengusulkan pembahasan lanjutan RUU melalui mekanisme rapat pansus periode selanjutnya. Kemudian rapat dengan pendapat umum dengan DPD RI tanggal 27 Januari 2020. Kemudian Kementerian Sekretariat Negara mengundang rapat melalui video conference pada saat itu sudah mulai COVID-19 masuk pada tanggal 14 April 2020 dengan kesimpulan bahwa Kementerian Dalam Negeri diminta untuk menyampaikan kembali daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU kepada Bapak Menko Bidang Polhukam. Kemudian Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan 2 surat kepada Bapak Menko Polhukam tanggal 18 Mei 2020 untuk penyampaian DIM dimaksud. Kemudian juga kami mengaturkan kepada Bapak Menteri Setnek tanggal 18 Mei pada tanggal yang sama untuk perpanjangan waktu pembahasan RUU karena waktu itu ada time limit untuk itu. Nah, kemudian dilakukanlah Rakortas Rapat Koordinasi Terbatas tingkat Menteri tanggal 5 Juni 2020 difasilitasi oleh Bapak Menko Polhukam untuk pembahasan RUU. Nah, dari sana sebetulnya sudah tercermin yang tadi mungkin disinggung oleh para pembicara sebelumnya bahwa ada bab-bab yang sudah disusun bab 1 sampai dengan bab 11 yang intinya semuanya sebetulnya masuk ke dalam satu pemikiran bahwa itu perlu begitu. Tetapi setelah dibahas di dalam forum itu banyak sekali masukan-masukan di dalam diskusinya karena lintas menteri hadir semua di situ, bahkan Menko Marves juga hadir, sehingga memang banyak sekali pendapat terkait dengan RUU tersebut. Nanti mungkin kami izin mengaturkan materi ini supaya barangkali Pak DPD bisa memahami apa yang terjadi. Kemudian dikeluarkanlah pasca daripada Rakortas tadi surat Bapak Menko Bidang Polhukam kepada Bapak Presiden tanggal 10 Juni tahun 2020 yang pada intinya bahwa berdasarkan pendalaman dan kesimpulan dari kementerian lembaga terkait baik Menko Maritim, kemudian Marves, Mendagri, Menlu, Menkumham, Kemensesnek, Seskap, Kemenkyu, Kementerian PPN Bappenas, KKP, dan seterusnya, bahwa muatan dalam RUU tentang daerah kepulauan secara substansi sangat bertentangan dengan pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, amandemen keempat, karena cakupan RUU tersebut melampaui kewenangannya terutama dalam mengatur batas laut teritorial pada pulau-pulau terluar yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ya, jadi ini memang ada pasal-pasal yang ditunjukkan di sana. Pada saat itu kan ada Kemenlu juga. Kemudian muatan RUU daerah kepulauan sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, meliputi daerah kepulauan dan wilayah pengelolaan, urusan pemerintahan, pendanaan daerah, pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang lalu tentang kelautan mengatur tentang
masyarakat daerah kepulauan serta Undang-Undang 1 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar. Kemudian butir 3 dari surat dimaksud juga disampaikan negara tidak mengenal istilah daerah kepulauan karena sesuai hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS membagi laut dalam 3 bagian yaitu laut teritorial dan laut pedalaman, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif serta laut bebas. Dengan demikian tidak ada batas laut antar pulau dalam negara. Nah, sehubungan dengan hal tersebut disarankan kepada Bapak Presiden sebagai berikut. Pembahasan RUU tentang daerah kepulauan tidak perlu dilanjutkan karena substansinya bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan jika ada hal-hal yang dianggap penting terkait dengan pengelolaan daerah-daerah kepulauan, maka bisa ditampung di dalam peraturan pemerintah, bahkan juga di dalam kebijakan sektoral berbagai kementerian lembaga. Butir terakhir, nomor 2-nya, mohon Bapak Presiden berkenan bersurat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bahwa pemerintah berpendapat pembahasan RUU tentang daerah kepulauan tidak perlu dilanjutkan. Ini surat Bapak Menko Polhukam. Saya hanya menyampaikan saja, Bapak izin, dan kesimpulannya mungkin saya kira tidak perlu kami aturkan karena intinya seperti itu. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mari.